Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Bab 51. Hotel Stephen yang baru dibuka berada di zona pengembangan Aurus Hill City. Zona pengembangan jauh dari perkotaan. Dan tanahnya luas dan penduduknya jarang. Charlie sedikit bertanya-tanya mengapa Stephen memilih membuka hotel di sini. Namun, saya mendengar dari Claire bahwa beberapa perusahaan manufaktur besar telah menetap di zona pengembangan baru-baru ini. Termasuk perusahaan besar seperti Foxconn, yang akan segera berfungsi. Jadi Stephen sebenarnya sangat bijaksana untuk membuka restoran di sini sekarang. Restoran Stephen, di pinggir jalan baru yang lebar, tampaknya cukup besar, dengan 2 lantai di atas dan di bawah. Nama restorannya adalah ULA Restaurant, dan tampaknya memiliki konsepsi artistik. Ketika Charlie mengemudikan mobil ke pintu hotel, sudah ada sederetan mobil yang diparkir di pintu. Dan beberapa orang berdiri di depan mobil BMW emas sambil merokok dan mengobrol. Charlie mengenal orang-orang ini. Mereka semua adalah teman sekelas di universitas sebelumnya. Tetapi orang-orang ini tidak berteman dengannya. Orang yang dikepalai oleh Charlie masih ingat bahwa namanya adalah Gerald White, yang merupakan generasi kedua yang relatif terkenal kaya di kelasnya saat itu. Dia selalu memikirkan Claire, tapi Claire tidak melihatnya sama sekali. Kali ini, Gerald bersandar di mobil BMW emas dan menerima pujian dari teman-teman sekelasnya. Beberapa teman sekelas pria mengomentari sedan BMW yang baru dibelinya dan berseru, "Brother Gerald, Anda benar-benar seorang pemenang dalam hidup. Anda mengendarai mobil yang mahal. Namun Anda baru saja lulus. BMW. Sepertinya BMW 540. Bukan. 5 seri teratas." Gerald tertawa dan berkata, "Oh, 540. Tidak lebih dari 700,000 atau 800,000 saja. Aku menghapusnya. 540. Ini adalah mobil impor termahal di seri 5. Hei, saya ingin membeli 200,000 BMW 1 series. Tapi uang muka saya bahkan belum dibayar. Ini jauh lebih buruk daripada lepas landas. Brother Gerald, mobil Anda pasti sangat bertenaga, bukan?" Gerald tersenyum dan berkata, "Untungnya, tidak apa-apa. Pilihannya relatif kuat. Umumnya, Anda tidak bisa bertemu lawan di jalan. Itu mengagumkan. Kalau saja saya bisa memiliki mobil BMW. Pacar saya mengira saya tidak mampu membeli mobil. Dan ini sangat menjengkelkan." Saat ini, seseorang dengan mata tajam melihat BMW lain datang dan berkata dengan heran, "Oh, apakah BMW ini juga milik salah satu teman sekelas kita? Oh, rumput saya. Bukankah ini karpet Charlie yang bau?" Sepertinya Claire sedang duduk di kopilot. Sial. Pria yang makan sisa ini juga mengendarai BMW. Pasti itu benar Claire. Gerald juga melihat Charlie di dalam mobil dan berkata dengan ekspresi muram, "Ternyata sampah ini. Sial. Dia sangat beruntung." Saat ini seseorang bertanya, "Hei, BMW seri mana yang dia kendarai?" Pada saat ini, Charlie mengemudikan mobil di dekatnya, lalu berbalik dan memarkirnya di tempat parkir. Gerald melirik 520 di label ekor, dan tiba-tiba tersenyum menghina potong. 520. Versi pengemis paling rendah dari seri 5. Hanya wajah yang bengkak. Siapapun bisa membeli model ini. Orang di sebelahnya segera mengangguk dan berkata, "Brother Gerald, Anda memiliki 5 seri teratas. Dia memiliki 5 seri termurah. Apakah itu jauh lebih buruk dari Anda?" Gerald mendengus dingin. "Aku bisa membeli keduanya." Brother Gerald luar biasa. Pada saat ini, Charlie menghentikan mobilnya. Claire dan Elsa berjalan pergi lebih dulu. Beberapa anak laki-laki segera melihat lurus, dan menyapa mereka dengan segerombolan, "Oh, 2 bunga emas di kelas kita ada di sini bersama." Bab 52. Claire dan Elsa menyapa semua orang dengan sopan. Gerald memandang Claire.
yang sekarang lebih cantik dan mengharukan. Dan hatinya sangat tidak seimbang. Kenapa? Ketika dia masih kuliah, dia dengan putus asa mengejar Claire, tapi dia mengabaikannya. Sekarang, dia benar-benar menikah dengan menantu laki-laki yang tinggal dan sampah yang makan sisa makanan. Tuhan benar-benar buta memikirkan hal ini. Dia mencibir, "Oh, Charlie, perlakuanmu sepertinya sangat baik ketika kamu bergabung dengan rumah Claire. Anda semua ada di BMW. Apakah Claire membelinya? Anda benar-benar mendapat jalan pintas dalam hidup ini. Anda adalah panutan." Ekspresi Claire sedikit tidak senang saat mendengar ini. Elsa di samping langsung berkata, "Gerald, kamu salah. Mobil ini tidak dibeli oleh Claire. Dibeli oleh Charlie sendiri." Oh, Gerald meringkuk bibirnya luar biasa. Semua di BMW seri 5. Setelah selesai berbicara, dia dengan sengaja memprovokasi Charlie. "Saya katakan, Charlie, tidak ada mobil di zona pengembangan. Dan jalan masuknya lebar dan lurus. Bagaimana kalau kita berdua berkendara lebih cepat dari yang lain?" Charlie mengerutkan kening. Melihat hati Gerald sedikit merajuk. Apa yang bisa dia lakukan untuk merepotkanku? Saya tidak berteman dengannya. Lagi pula, mobil siapa yang lebih cepat dariku? Saya adalah BMW 760. Model BMW termahal dan tercepat. Dibandingkan, sepertinya saya menindas seorang anak. Gerald mengira dia ketakutan. Sontak mencibir, "Oh, ku bilang Charlie. Kenapa kamu masih sama seperti saat kamu kuliah? Apa yang Anda takutkan? Apakah Anda enggan menanggung biaya bensin? Bukan masalah besar. Saya hanya akan menambahkan 1 tangki bensin untuk Anda." Elsa memprotes dengan sedikit ketidakpuasan. "Hei, Gerald, apa maksudmu? Mobil Anda adalah BMW 540. Dan Charlie adalah 520. Kekuatannya berbeda untuk beberapa tingkatan. Apakah itu berjalan lebih cepat daripada orang lain? Apakah menurut Anda itu adil?" Gerald mengangkat bahu. Mobil ini sangat bergantung pada teknologinya. Mobil yang bagus tidak serta-merta berarti melaju kencang, tapi juga bergantung pada teknologi dan keberanian. Saya tidak tahu apakah Charlie memiliki keberanian untuk bersaing. Kalau begitu lupakan saja. Charlie tidak pernah naik panggung. Semua orang tahu. Beberapa orang di sebelahnya langsung mengiyakan. "Benar. Katakan saja kalau takut. Jangan malu." Charlie tidak marah dan tertawa dan berkata, "Gerald, tidak ada bandingannya. Tapi kita tidak bisa membandingkan dengan mulut begitu saja. Lebih baik mengangguk saja. Atau lebih membosankan." "Baik." Gerald khawatir Charlie tidak tertipu. Tiba-tiba dia mendengar bahwa dia menyebutkannya sendiri. Dia segera percaya bahwa dia sedang sekarat. Dan berseru, "Nah, jika ada yang kalah, dia akan berlutut di tanah dan bersujud kepada pihak lain." "Bagaimana menurut Anda?" Charlie menggelengkan kepalanya. "Semuanya sudah dewasa. Jangan bermain kekanak-kanakan." Pada saat ini, Stephen, yang mengenakan setelan jas, berjalan keluar dengan sepiring besar petasan. Dan ketika dia melihat Charlie datang, dia segera melangkah maju dan berkata dengan penuh semangat, "Oh, Charlie, kamu di sini." Charlie mengangguk, tersenyum padanya, dan berkata, "Selamat atas pembukaan toko barumu, Stephen." Stephen tersenyum dan berkata, "Terima kasih, saudara." Gerald berkata dengan dingin saat ini, "Charlie, jangan ubah topik pembicaraan. Katakan padaku, warna apa yang menurutmu cocok?" Stephen bertanya dengan rasa ingin tahu. "Ada apa? Apa yang sedang kamu lakukan?" Charlie tersenyum sedikit, melihat sepiring besar petasan di tangannya, dan bertanya kepadanya, "Stephen, seberapa keras petasanmu?" 30.000 dering. Stephen tersenyum meriam. "Ini tidak murah. Warnanya merah di seluruh lantai. Lebih dari 600. Charlie mengangguk, dan berkata kepada Gerald, "Mari kita bandingkan. Dan siapapun yang kalah akan meletakkan petasan ini di mobilnya untuk meledak."
Bagaimana menurutmu? Bab 53. Ketika Geralt mendengar ini, dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Mobilnya sendiri 540. Charlie 520. Meski kelelahan, dia tidak bisa menang. Dia berani mempertaruhkan taruhan sebesar itu dengan dirinya sendiri. Petasan 30.000 cincin dibakar di dalam mobil. Dan mobil ini juga mengerikan. Pada dasarnya, interior, jok, dan konsol akan berantakan. Karena Charlie mencari kematian sendiri. Itu benar-benar memberinya kesempatan bagus untuk mempermalukannya. Oleh karena itu, Geralt mengangguk hampir tanpa ragu-ragu. Dan berteriak setiap orang adalah kesaksian. Saya dan Charlie akan bersaing untuk mendapatkan mobil tercepat. Jika saya kalah, saya memasukkan petasan ini ke dalam mobil dan menyalakannya. Setelah berbicara, dia berkata jika ada yang bertobat dan malu, seluruh keluarga akan mati. Beberapa teman sekelas pria di sebelahnya segera mulai membuat keributan. Teman sekelas di lantai atas mendengar bahwa ada hal seperti itu. Dan mereka semua bergegas keluar. 20 atau 30 orang berkumpul di sekitar pintu menunggu pertunjukan yang bagus. Apakah semua orang menganggap Charlie bodoh? 520 berani menantang 540. Ini semua adalah jalan lurus. Mobil yang dikendarai cepat tidak ada hubungannya dengan teknologi. Dan sepenuhnya bergantung pada kinerja mobil. A520. Bahkan jika digerakkan oleh Schumacher, tidak mungkin melebihi 540. Tampaknya BMW 520 baru milik Charlie akan segera diumumkan dibatalkan. Claire juga terus menasihati Charlie. Mengatakan Charlie, jangan gelisah olehnya. Dia sengaja melakukan ini. Jangan bersaing dengannya. Charlie tersenyum sedikit. Jangan khawatir. Istri, suamimu tidak akan pernah kalah. Geralt tertawa keras. Oh, Charlie, jangan katakan apa-apa lagi. Saya mengagumi keberanian Anda. Hahaha. Dalam hal ini, mari berhenti bicara yang tidak masuk akal dan berkendara dan membandingkan. Baik, Charlie mengangguk dan bertanya bagaimana Anda membandingkan. Geralt menunjuk ke persimpangan di ujung jalan dan berkata, mari kita mulai pada waktu yang sama. Dan lihat siapa yang sampai di persimpangan itu terlebih dahulu dan kemudian berbalik. Begitu kita pergi, siapapun yang kembali lebih dulu akan menang. Bagaimana menurut Anda? Charlie tersenyum dan berkata, tidak masalah. Baik, Geralt berkata dengan semangat. Setiap orang adalah kesaksian. Kami akan segera memulai permainan. Dengan itu, dia masuk ke BMW 540-nya dan melaju ke jalan raya. Terlepas dari halangan Claire, Charlie mengemudikan mobil ke sisi Geralt. Bagian depan kedua mobil sejajar. Pada saat ini, seorang pria yang baik tersenyum. Aku akan menghitung mundur untukmu. Baik, Geralt tersenyum. Mulailah saat Anda siap. Charlie mengangguk dan menyalakan model sport BMW 760-nya. BMW 760 menggunakan mesin berkapasitas 6.6 liter dan mesin 585 tenaga kuda. BMW 540 berikutnya menggunakan mesin berkapasitas 3.0 liter dan mesin 340 tenaga kuda. Perpindahannya 2 kali lebih kecil dari 760. Dan tenaganya 245 tenaga kuda. Ini bisa dikatakan sebagai dunia yang berbeda. Namun, bagaimana Geralt tahu bahwa 520 Charlie sebenarnya adalah 760 teratas? Dia pikir dia punya kesempatan untuk menang. Siswa yang bertanggung jawab atas hitung mundur berteriak dengan bersemangat. Bersiap. 3, 2, 1. Begitu suara itu turun, Geralt langsung menginjak pedal gas. Dia tahu bahwa Charlie bertekad untuk kalah. Tetapi dia ingin membuat kehilangan Charlie semakin jelek. Jadi, cobalah lari lebih cepat. Namun, yang tidak dia duga adalah bahwa di tangan kanannya, bayangan hitam dengan cepat keluar, dan langsung meninggalkannya dan menjauh. Ini BMW 520 Charlie.
Gerald hampir tidak bisa mempercayai matanya. Oh sial, bagaimana itu bisa terjadi? Ini tidak mungkin. Bab 54. BMW 520-nya hanya memiliki 184 tenaga kuda. Sedangkan mobilnya sendiri memiliki 340 tenaga kuda. Yang hampir 2 kali lebih tinggi. Bagaimana dia bisa menyusulnya dengan mudah? Teman sekelas yang menonton keseruannya juga tercengang. Tidak ada yang mengira bahwa Charlie, yang menurut semua orang pasti akan kalah, ternyata seperti anak panah dari tali. Langsung melampaui Gerald, dan tiba-tiba meninggalkannya jauh di belakang. Sebelum Gerald berlari setengah jalan, Charlie sudah berbalik di ujung jalan. Ketika Gerald hendak berbalik, Charlie sudah mengemudikan mobil kembali ke titik awal. Charlie menang, dan menang dengan keuntungan besar. Gerald baru saja berbalik dan kembali, dan melihat bahwa Charlie telah mencapai ujung. Seluruh tubuhnya hampir roboh. Apa yang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Kapan BMW 520 menggandakan BMW 540? Salah. Ini Beat Start pasti sudah memodifikasi mobilnya. Oh sial, ambil mobil modifikasi untuk mengadu domba saya. Sialan. Dia mengertakkan gigi dan mengemudikan mobilnya kembali di depan semua orang. Charlie sudah bertepuk tangan dengan Claire untuk merayakan kemenangan. Para siswa di sekitarnya semua tercengang. Dan sampai sekarang mereka tidak tahu mengapa Charlie 520 begitu cepat. Gerald menghentikan mobil dan berjalan keluar dengan marah dan meraung sialan. Charlie, Anda mengendarai mobil modifikasi. Bukan. Ini tidak ada. Mobil yang dimodifikasi memiliki tenaga yang sangat besar daripada milik saya. Bagaimana bisa dibandingkan? Charlie mencibir dan berkata, "Hei, Gerald, baru saja kamu mengatakan bahwa motivasi lebih penting. Teknologi dan keberanian tidak. Sekarang jika kamu kalah, kamu akan memalukan." Aku tidak. Ekspresi Gerald menunjukkan sedikit kepanikan. Dan dia berkata dengan angkuh, "Kamu menipu aku." Elsa berkata dengan nada menghina. Gerald, kamu tidak lain adalah kata-kata. Itu benar-benar menjijikkan. Jangan lupakan sumpah beracun yang baru saja Anda buat. Jika ada yang tidak mau bertaruh dan kalah, seluruh keluarga akan mati. Iya, banyak teman sekelas yang menunggu untuk melihat lelucon Charlie sekarang tidak puas dengan Gerald. Mereka dapat melihat bahwa orang ini benar-benar tidak mampu untuk kehilangan orang yang begitu besar. Dia bukanlah orang yang mengambil barang sendiri. Berani menguangkan. Jadi seseorang membuka mulutnya dan berkata, "Gerald, kamu membosankan. Semua orang telah menyaksikannya. Anda harus membandingkan diri Anda dengan Charlie. Anda juga mengatakan bahwa motivasi Anda penting. Jika Anda kalah, seluruh keluarga Anda sudah mati. Sekarang Anda harus menipu diri sendiri. Apakah jelas bahwa seluruh keluarga akan mati dan Anda tidak akan menghormati kontrak judi?" Ya, seorang gadis berkata Gerald. Semua orang dulu berpikir kamu sangat maskulin. Dan kamu mengatakan satu hal. Tapi kami tidak berharap kamu menjadi serangan balik seperti itu. Yang lain berkata, "Saya bisa melihat seperti apa Gerald. Dia adalah anjing standar ganda. Jika Charlie kalah, dia pasti tidak akan membiarkan Charlie pergi dengan mudah. Sekarang dia kalah. Dia mulai bermain sebagai bajingan. Itu sampah." Wajah Gerald membiru dan putih. Sejujurnya, dia baru saja membeli mobil ini kurang dari sebulan dan menghabiskan lebih dari 700,000 sebelum dan sesudahnya. Jika Anda benar-benar melempar petasan 30,000 cincin dan menyalakannya, maka mobil ini akan menjadi mengerikan. Ini mobilnya sendiri. Dia biasanya tidak membiarkan goresan kecil atau debu muncul. Jadi mengapa dia rela melempar petasan ke dalamnya? Namun, dengan begitu banyak teman sekelas yang menatapnya, sekarang dia jelas telah kehilangan dukungan populer. Jika dia terus bertahan tanpa rasa malu, maka teman sekelasnya pasti tidak akan cocok dengannya di masa depan.
Mereka bahkan akan mengatakan di mana-mana bahwa dia telah kalah dalam judi. Dan lebih suka membawa kutukan judi bahwa seluruh keluarga meninggal. Dan tidak akan pernah menghormati taruhan tersebut. Memikirkan hal ini, hatinya terguncang. Jika Anda benar-benar melempar petasan 30,000 cincin dan menyalakannya, maka mobil ini akan menjadi mengerikan. Ini mobilnya sendiri. Dia biasanya tidak membiarkan goresan kecil atau debu muncul. Jadi mengapa dia rela melempar petasan ke dalamnya? Namun, dengan begitu banyak teman sekelas yang menatapnya, sekarang dia jelas telah kehilangan dukungan populer. Jika dia terus bertahan tanpa rasa malu, maka teman sekelasnya pasti tidak akan cocok dengannya di masa depan. Mereka bahkan akan mengatakan di mana-mana bahwa dia telah kalah dalam judi. Dan lebih suka membawa kutukan judi bahwa seluruh keluarga meninggal. Dan tidak akan pernah menghormati taruhan tersebut. Memikirkan hal ini, hatinya terguncang. Jika Anda tidak menghentikan petasan, Anda akan merusak ketenaran Anda. Saat ini, Charlie tiba-tiba berkata, "Gerald, semua orang adalah teman sekelas. Anda tidak bisa bercanda. Mobil Anda cukup mahal. Jika Anda tidak mau, sebaiknya tidak bertaruh." Gerald menghela napas lega seketika. Namun, para siswa di sekitarnya langsung berdiskusi. "Oh, Charlie masih bertubuh besar. Sungguh memalukan melihat Gerald." Ya, Charlie menyadari bahwa dia tidak bisa kehilangan. Jadi dia mengundurkan diri. Harga diri Gerald tiba-tiba meledak. Dan dia berteriak, "Siapa yang dia katakan tidak bisa saya kehilangan? Bagaimana dengan petasan? Berikan padaku. Karena saya mampu untuk berjudi. Tentu saja saya mampu untuk kalah." Saat ini, Charlie menyeka senyum di sudut mulutnya. Bab 55. Gerald sudah gila saat ini. Dia tidak ingin dihancurkan oleh Charlie Rubich di depan teman-teman sekelasnya. Jadi dia mengubah pikirannya. Mengambil petasan dari tangan Stephen. Dan melemparkannya langsung ke mobilnya. Setelah itu, dia mengambil korek api. Meraih sekering petasan. Dan berkata dengan dingin, "Kamu terlihat baik. Manusia bukanlah seseorang yang tidak mampu untuk kehilangan. Belum lagi simpati Charlie." Dengan mengatakan itu, dia segera menyalakan korek api. Petasan menyala dalam sekejap. Berderak di dalam mobil. Dan meledak. Awalnya, kamu masih bisa melihat api di dalam mobil. Tapi tak lama kemudian, mobil itu penuh dengan asap putih tebal. Dan suara petasan yang terus meledak membuat jantung Gerald berlumuran darah. Tapi itu membuat teman-teman sekelas yang melihatnya ramai dengan kegembiraan. Banyak siswa sudah mulai mengeluarkan ponsel mereka untuk merekam video. Dan berencana untuk memposting seluruh proses ke Instagram dan Facebook dalam beberapa saat sehingga netizen juga akan melihat operasi pertunjukan langka ini. Petasan 30,000 cincin itu meledak. Dan segera jok BMW 540 diledakkan. Kursi-kursinya dipenuhi dengan banyak spons. Yang semuanya merupakan barang yang mudah terbakar. Dengan bantuan petasan, nyala api langsung menyala. Semua orang tidak menyangka petasan akan menyalakan mobil. Dan asap putih dipenuhi dengan itu. Dan tidak terlihat bahkan jika itu terbakar. Namun, ketika petasan hampir meledak dan asap mulai menyebar, nyala api di dalam tiba-tiba meledak. Dan seluruh kompartemen tiba-tiba terbakar. Semua teman sekelas di tempat kejadian berteriak. Dan Gerald berseru kaget, "Sial! Matikan apinya! Matikan apinya!" Dia awalnya mengira petasan akan meledakkan kursi dan paling banyak melukai bagian dalamnya. Tetapi dia akan menghabiskan puluhan ribu, atau bahkan ratusan ribu untuk memperbaikinya. Namun, dia tidak pernah menyangka petasan akan membakar mobil. Dia berteriak meminta pemadam api. Tetapi tidak ada yang bisa membantunya memadamkan api di dalam mobil dengan tangan kosong. Dia buru-buru menelepon 119. Dan kemudian menyaksikan dengan putus asa di tempat saat api mobilnya semakin kuat. Dan akhirnya jatuh ke lautan api. Saat mobil pemadam kebakaran datang,
Hanya kerangka BMW 540 yang terbakar yang ada. Dari bingkainya, Anda bahkan tidak bisa mengatakan bahwa ini dulunya adalah BMW. Gerald duduk terpuruk di tanah. Dengan putus asa menyaksikan BMW kesayangannya berubah menjadi abu. Dan hatinya sakit. Jika dia tahu ini akan menjadi masalahnya, dia akan bunuh diri. Tetapi tidak akan secara aktif memprovokasi Charlie dan ingin bermain melawannya. Dia tidak hanya kehilangan mukanya, tetapi dia juga merusak mobilnya. Tidak ada ekspresi di wajah Stephen. Tapi dia merasa sangat lucu di dalam hatinya. Dan diam-diam mengacungkan jempol ke Charlie. Setelah itu, dia berkata kepada Gerald, "Gerald, jangan terlalu sedih. Waktu hampir habis. Haruskah kita masuk untuk makan malam?" Gerald ingin menemukan alasan untuk pergi secara langsung. Tetapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, itu akan terlalu murah. Charlie, the bad start. Bagaimanapun, mobilnya ditinggalkan karena Charlie. Jadi tempat ini, saya harus menemukannya kembali. Jadi dia berdiri, berpura-pura tenang dan berkata apa yang sangat menyedihkan tentang saya. Saya hanya ingin bertaruh. Beberapa teman sekelasnya juga setuju dengannya. Brother Gerald sangat kaya. Apa itu BMW? Iya, baginya. Itu hanya skuter biasa. Semua orang tahu bahwa Gerald ingin menghadapinya. Jadi dia berhenti menyebutkan masalah ini. Dan mengikuti Stephen untuk mempersiapkan upacara pembukaan. Di toko, beberapa meja perjamuan telah dipasang di lobi. Dan di panggung kecil di depan, spanduk merayakan reuni teman sekelas dan pembukaan hotel digantung. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Perintah Kaisar Naga. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.